Pemirsa Suara Jakarta, bertempat di Gedung Telkom Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada hari Rabu 24 Agustus 2016 telah berlangsung acara sosialisasi dan penandatanganan MOU untuk penggunaan Smart City ID System. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Bupati serta Wali Kota Gorontalo. Smart City ID sendiri adalah sistem teknologi yang berbasis sensor IT untuk membantu kota dan provinsi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya dalam bidang industri edukasi, pemerintah, dan komunitas. Sensor akan terhubung ke aplikasi melalui jaringan komputer dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Tujuannya untuk menciptakan keamanan dan terkontrolnya kota maupun provinsi. Dalam sesi wawancara, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengungkapkan teknologi Smart City ini akan mempermudah kinerja pemerintah dalam memonitor keadaan di seluruh wilayah, baik yang terpencil sekalipun. Berikut penuturannya kepada Laras Suara Jakarta. Alhamdulillah saya diundang dengan teman-teman Bupati dan Wali Kota ke Telkomsel Jakarta dalam rangka penjelasan dari pihak Telkom tentang Smart City. Nah, saya sangat tertarik kenapa? Karena sudah teraplikasi semua tentang monitor kejadian-kejadian. Jadi kalau saya duduk di ruangan itu sudah bisa monitor tentang bagaimana pertanian, hasilnya berapa, di daerah mana hasil menanam, daerah mana butuh air, daerah mana butuh pupuk, bibit dan lain-lain, itu contoh. Termasuk untuk pendidikan contohnya gini, di daerah Kabupaten Pohuwato contohnya ada seorang guru melaksanakan tugasnya tidak maksimal, itu langsung termonitor. Atau ada seorang murid juga sering terlambat dan lain-lain, nakal, tetapi dibelain orang tuanya, itu bisa termonitor. Juga masih ada terjadi pungutan-pungutan yang seharusnya tidak bisa mereka lakukan lagi. Juga tentang kesehatan, ini yang penting, di mana ada puskesmas yang memberikan atau belum memberikan pelayanan yang maksimal, itu kita bisa monitor. Sehingga si pasien itu datang ke puskesmas, itu bisa mengklik langsung membuat laporan ke gubernur atau bupati wali kota bahwa saya nama Linda contohnya sudah bawa kartu BPJS tapi tidak mendapatkan pelayanan. Itu kita bisa monitor. Permasalahannya apa? Jadi komunikasinya langsung. Yang sekarang terjadi di kita di gubernur itu kan baru SMS. Jadi itu komunikasinya baru satu arah antara mereka dengan saya, tapi belum bisa teraplikasi dengan kejadian yang. Selain itu, Bupati Gorontalo Profesor Nelson Pomalingo yang juga ikut serta dalam acara Smart City ini mengungkapkan, Kabupaten Gorontalo telah menyiapkan beberapa hal untuk menjadi Smart City dan membangun kerjasama global. Ya, pertama kalau kita bicara IT ini, keniscayaan ya, semua harus menggunakan itu karena pembangunan itu bisa lebih lancar kalau ada IT. Yang kedua itu terkait juga dengan informasi. Orang menguasai informasi, dia bisa berkembang dengan baik. Nah, oleh karena itu Kabupaten Gorontalo, hal-hal yang kita siapkan pertama ini sudah masuk di RPJMD. Kebetulan awal pemerintahan kami, salah satu yang kita kembangkan adalah hal seperti ini. Yang kedua, di dalam misi kami adalah kerjasama global. Jadi tidak hanya lokal yang kita lakukan, tapi juga global. Maka hal seperti ini kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, kita juga menyiapkan OTK. Organisasi tata kerja kelembagaan kita siapkan, yaitu kaitannya dengan informatika. Kita mulai tahun depan kita sudah punya OTK khusus yang menangani IT seperti ini. Ya. Untuk sosialisasi pada masyarakatnya sendiri, Pak? Ya, oleh karena itu kita menyiapkan kelembagaan dulu, sumber daya manusia yang ada di daerah, termasuk perangkat-perangkatnya, dan insya Allah ini kita lakukan sosialisasi. Dengan adanya Smart City ini diharapkan dapat mempermudah akses komunikasi antara pemerintah Gorontalo dan warganya. Dengan syarat tentunya teknologi IT ini memerlukan waktu untuk sosialisasi dan pengembangan. Pemerintah sebaiknya mulai memperbaiki sistem pemerintahan untuk langkah awal dalam menjadi Smart City di Gorontalo. Linggo, Larasati Widya, Taufik Ertalalu, Suara Jakarta.
Semarak acara 17 di Kantor Perwakilan Gorontalo, Jakarta untuk tahun ini diselenggarakan bersama Kantor Perwakilan Bangka Belitung yang kebetulan bertetangga dengan Kantor Perwakilan Gorontalo di Rawamangun, Jakarta Timur. Acara ini diselenggarakan setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Menurut Wakil Kepala Kantor Perwakilan Gorontalo di Jakarta, Lani Wantogia, kegiatan ini sudah 2 tahun berturut-turut diselenggarakan bersama aparatur sipil negara dari Bangka Belitung. Berikut ungkapannya kepada Suara Jakarta. Kebetulan ini juga kita pernah lakukan dari tahun kemarin, dan tahun ini alhamdulillah perwakilan Bangka Belitung ikut bersama-sama kami meramaikan acara ini. Jadi kita memang udah persiapan udah dari 1 bulan. Kita persiapkan dan kita mengundang semua pegawai dari Bangka Belitung dan masyarakat sekitar. Kebetulan kita sering acara ini juga kita kadang bikin di Taman Mini ya. Kebetulan saya juga dari kasih data informasi sering mengadakan acara ini di Taman Mini. Kita undang juga seluruh kantor perwakilan dan anjungan-anjungan sekitar. Rencana untuk tahun depan kita nanti anggarkan yang lebih besar lagi, sehingga kita bisa bikin lagi acara ini lebih meriah, dan rencananya kita akan bikin berpusat di Taman Mini. Dengan bisa jadi semua anjungan kantor-kantor perwakilan lain semua bisa hadir. Semoga acara ini berlangsung terus tiap tahun dan anggaran pastinya lebih bagus lagi, jadi lebih meriah lagi lah acara ini dan tidak pernah putus. Sementara itu salah satu ASN atau aparatur sipil negara Bapak Arianto Husain, acara seperti ini sangat positif untuk membangkitkan semangat kemerdekaan selaku ASN untuk membangun kebersamaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya, kalau secara substansi bahwa kemerdekaan itu kan berarti bahwa kita pernah dulu itu dalam keadaan terjajah, dan kemudian kita menikmati era kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Nah, berarti maknanya dalam memperingati Hari Kemerdekaan adalah mengenang kembali apa-apa yang pernah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, mereka para pahlawan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah bahwa kemerdekaan itu kan bermakna kita harus melakukan sesuatu setelah negara kita merdeka, yakni mengisi pembangunan, kemudian dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, peringatan seperti kali ini adalah bermakna bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas. Nah, bagi kantor perwakilan, ini terlepas dari kantor-kantor pemerintahan daerah, kebetulan saja kantor perwakilan ini berada di luar Provinsi Gorontalo. Sehingga makna kemerdekaan itu perlu diisi dengan membangun kebersamaan antara lain dengan kantor-kantor perwakilan tetangga misalnya. Harapan saya ke depan diperluas lagi. Jadi tidak hanya sesama kantor perwakilan, tapi diperluas menjadi kepada masyarakat umum. Beberapa permainan yang dilombakan oleh 2 perwakilan provinsi ini antara lain lomba makan kerupuk, tarik tambang, mengumpulkan koin dalam pepaya yang dilumuri coklat, memasukkan pensil dalam botol, dan masih banyak lagi. Pemirsa, di masa kekinian untuk mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan mengangkat senjata, tetapi dengan cara terhormat, memberi yang terbaik melalui kreativitas bermanfaat bagi umat, membangun kembali rasa kebersamaan, dan menghargai sesama tanpa pandang bulu. Linggo, Jars Malakian, Taufik Ertalalu, Suara Jakarta. Pemirsa, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO baru-baru ini telah menyelenggarakan gelaran pameran mobil tahunan. Pameran ini merupakan pameran otomotif terbesar di kawasan Asia Tenggara dan telah berlangsung dari tanggal 11 hingga 21 Agustus 2016 bertempat di area yang sama, yaitu Indonesia Convention and Exhibition ICE kawasan BSD City, Tangerang.
Beberapa produk otomotif terbaru bisa ditemui dalam ajang pameran ini. Sebanyak 33 merek kendaraan dari agen pemegang merek, di mana terdiri atas 26 merek kendaraan penumpang seperti Audi, BMW, Chevrolet, Datsun, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Renault, Suzuki, Tata Motors, Toyota, VW. Pada ajang pameran kali ini, para SPG Suzuki sempat melakukan parade show. Berikut cuplikannya. Ketua penyelenggara GIIAS 2016, Joni Darmawan, mengatakan GIIAS merupakan pameran otomotif yang menjadi pilihan utama para agen pemegang merek atau APM untuk memamerkan produk maupun teknologi terbaru yang dimiliki oleh merek. Selain itu, GIIAS juga merupakan pameran otomotif yang paling ditunggu oleh penggemar otomotif untuk mendapatkan pengalaman otomotif secara menyeluruh, baik dari sisi produk, teknologi, bahkan hiburannya. Beberapa eksekutif muda Gorontalo di Jakarta mengatakan bahwa ajang pameran ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan otomotif. Selain juga hiburan, bisa melihat paras-paras cantik yang menjadi SPG dalam ajang ini. Berikut ungkapan mereka. Menjadi referensi ya bagi para penggemar otomotif, di mana acara ini memang setiap tahun secara rutin diadakan agar supaya kita bisa melihat model-model terbaru dari mobil, mungkin juga sebagai perbandingan. Dan ini merupakan satu indikasi atau indikator bahwa dunia otomotif kita, industri otomotif kita itu semakin hari semakin maju. Untuk itu mungkin tidak ada salahnya kita sebagai penggemar otomotif atau mungkin masyarakat umum perlu untuk selalu datang melihat. Ya. Mungkin saya tidak membeli, tapi mungkin mengetahui apa saja yang menjadi perkembangan dalam dunia otomotif. Mungkin itu menurut saya. Motivasinya saya kira menambah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang otomotif, karena hal ini adalah sesuatu yang teramat penting buat kita masyarakat Indonesia, saya kira. Saya kira juga tidak juga, tapi kebanyakan ya bapak-bapak maupun pemuda-pemuda yang hadir yang datang ke sini, ya saya kira untuk samping menambah ilmu pengetahuan, kemudian ya mungkin ada sesuai dengan keharapan, keinginan selera mereka untuk ya membeli sesuatu, misalnya mobil atau sebagainya. Ya saya kira dalam rangka itu sebenarnya. Linggo, Kibu Koting, Taufik Artalalu, Suara Jakarta. Pemirsa, Belanda merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Eropa. Banyak para wisatawan dan traveler dari Indonesia yang datang berkunjung ke tempat ini. Kali ini kontributor kami mempersembahkan tempat-tempat wisata di negeri kincir angin untuk Anda. Berikut liputannya. Tulisan Amsterdam misalnya. Ada banyak tempat wisata menarik yang bisa Anda tuju, mulai dari tulisan huruf Amsterdam, kincir angin kuno, pasar bunga terapung, hingga store kue keju yang enak. Tulisan Amsterdam di Vondel Park seperti tulisan Hollywood di Hollywood Hills, Los Angeles, California. Di Amsterdam juga tidak ada ikon yang lebih jelas untuk menunjukkan Anda sedang berada di Amsterdam selain tulisan Amsterdam atau Amsterdam Letters. Tulisan ini sekarang tidak hanya menjadi slogan Amsterdam, tetapi juga ikon kota ini. Hampir semua wisatawan yang berkunjung ke Amsterdam pasti ingin berfoto dengan tulisan ikon ini. Jumlah Amsterdam Letters saat ini totalnya ada 4 tulisan yang masing-masing berada di tempat yang berbeda,
yaitu di depan Rijksmuseum, di Museum Square, dan di Amsterdam Museum, dan satu lagi berada di Bandara Schiphol, Amsterdam. Serta satu tempat lagi berpindah-pindah tempat, bisa di tempat wisata di Belanda lainnya, atau muncul di berbagai event besar di Amsterdam seperti festival, pameran, atau fashion show. Tempat wisata Museum Square adalah sebuah area terbuka luas yang ditempati oleh beberapa museum dan bangunan penting di Amsterdam, seperti Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum, Museum Berlian, dan Royal Concert Hall. Selain bangunan-bangunan ini, alun-alun yang menyerupai taman dan lapangan luas ini juga biasa digunakan oleh warga Amsterdam dan wisatawan untuk bersantai, bermain, maupun jalan-jalan. Museumplein juga sering menjadi tempat event besar seperti festival, perayaan, maupun demonstrasi. Rijksmuseum adalah museum nasional Belanda yang terletak di bagian timur laut Museumplein di Amsterdam, Belanda. Rijksmuseum merupakan museum paling terkenal dan paling banyak dikunjungi di Belanda. Selain koleksinya sendiri, museum ini juga memiliki taman yang menyenangkan dan bangunan indah untuk dikagumi dan diabadikan. Molen de Goor atau De Goor Wine Mill adalah kincir angin di pusat kota Amsterdam. De Goor Wine Mill menjadi yang paling terkenal di antara 7 kincir angin di Amsterdam lainnya karena lokasinya yang paling dekat dengan kawasan bersejarah kota Amsterdam dan juga paling mudah dicapai oleh wisatawan karena tidak jauh dari Maritime Museum yang juga merupakan salah satu tempat wisata terkenal di Amsterdam. Vondelpark adalah taman kota terluas di Amsterdam dengan luas mencapai 47 hektar. Taman yang dibuka pertama kali pada tahun 1865 ini terletak di pusat kota Amsterdam dan berada di sebelah barat dari Leidsplein dan Museumplein. Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Vondelpark seperti jalan-jalan, bersantai, menikmati keindahan taman bermain, berjemur, piknik, bersepeda, hingga bermain skateboard. Di Vondelpark juga terdapat sebuah museum playground serta beberapa kafe dan restoran. Pada musim panas di Vondelpark juga digelar festival di mana pengunjung bisa menikmati berbagai pertunjukan dan konser musik secara gratis. Kadek Wiweka, Linggo, Taufik Ertalalu, Suara Jakarta. Pemirsa, jika Anda menikmati kopi di kafe dengan balutan interior yang nyaman, kini dapat Anda temukan di Kota Dongeng. Ya, Community House Gorontalo. Coffee shop ini memadukan konsep komunitas dan kafe sebagai tema utamanya. Ketika Anda memasuki ruangan utama kafe, maka Anda akan disuguhkan lingkungan interior yang klasik dan elegan. Tidak hanya itu, alunan musik yang syahdu membuat Anda semakin betah untuk berlama-lama di kafe ini. Saat berkunjung, saya langsung menemui pemilik kafe, namanya Aldi. Kami sambil berdiskusi santai, saya penasaran dengan keunikan coffee shop ini. Puas berdiskusi, saya tidak sabar untuk menjajal beberapa menu yang disediakan. Saya pun tertarik mencoba cafe latte ala Community House Gorontalo. Dan kali ini, Aldi, pemilik kafe yang langsung mengajak saya menunjukkan keahliannya dalam membuat minuman kopi. Keunikan kalau di sini kita bisa bilang tempat ini nggak pure untuk kayak seperti tempat-tempat lain seperti yang hanya menyediakan makanan, minuman, dan that's it, orang pulang selesai. Tapi di sini kita juga menyediakan tempat buat komunitas untuk melakukan berbagai macam acara gitu. Jadi dari susunan meja-meja pun kita juga fluid gitu. Jadi ketika ada komunitas lain mau bikin acara, kita juga sediain gitu. Jadi kayak nanti kita akan ada acara seperti acara fotografi, kita akan bikin tempat ini jadi tempat pameran fotografi gitu. Jadi intinya tempat ini bisa jadi kayak art space-nya orang Gorontalo gitu. Karena memang kebetulan di Gorontalo belum ada art space gitu. Dan ya saya sebagai anak muda Gorontalo gitu concern kepada kehidupan berseni anak-anak muda Gorontalo. Itu aja sih yang sebenarnya cafe ini provide dari segi itu. Proses pembuatan cafe latte tidaklah rumit. Biji kopi dihaluskan pada mesin penggiling atau grinder terlebih dahulu.
biji kopi yang telah dihaluskan, kemudian dipadatkan dengan kopi temper. Setelah dipadatkan, saatnya kopi diekstraksi menggunakan mesin espresso. Sambil menunggu kopi selesai diekstraksi, selanjutnya menguapkan susu agar susu menjadi panas dan berbusa. Setelah semua proses selesai, momen inilah yang ditunggu-tunggu sang barista, pouring atau penuangan susu ke cangkir berisi kopi. Penuangan ini membutuhkan kehati-hatian dan teknik khusus untuk menciptakan pola pada minuman kopi yang biasa disebut dengan latte art. Dan yeay, secangkir cafe latte pun siap dinikmati. Cafe latte ini disandingkan dengan beberapa kue yang menggugah selera, Malscript coklat cookies, dan red velvet. Tibalah saatnya saya mencicipi minuman cafe latte dan beberapa cake yang disediakan. Aroma dan kesegaran kopi dan makanannya membuat saya semakin penasaran. Pemirsa, kali ini saya mencoba cafe latte dan 2 makanan ringan, ada Malscript, red velvet, dan coklat cookies. Dan untuk coklat cookiesnya sendiri, jika kita gabungkan dengan cafe latte rasanya sangat pas, karena di coklat cookiesnya ada oreo-oreonya dan coklatnya manisnya pas, sehingga jika digabungkan dengan cafe latte enak banget. Untuk red velvetnya manisnya enak. Tidak hanya menyajikan makanan dan minuman yang nikmat, Community House juga didukung oleh pelayanan yang cepat dan ramah. Tentu saja membuat konsumen semakin puas dan bersanteria di kafe ini. Terus terang saya suka, saya sama suami, soalnya furniturnya bagus, terus suasananya bagus, perpaduan warna antara furnitur dan segala sesuatu yang ada di sini itu menurut saya enak. Kafe yang terletak di Jalan Es Parman, Kota Gorontalo ini beroperasi setiap hari. Dengan harga yang terjangkau dan nuansa yang khas, Community House Gorontalo dapat menjadi rujukan destinasi kuliner Anda yang memberikan pengalaman berbeda. Faris Anas, Linggo, Nurfan Auna, Suara Jakarta.